Namanya sukses itu sebetulnya berpola ya. Jadi ada polanya sukses dan gagal itu ada polanya sebetulnya. Kalau Anda di jalur pola gagal, maka Anda mau bisnis apapun akan tetap gagal karena Anda di jalur gagal. Jadi diri Anda sudah terpola untuk gagal sehingga mau bisnis apapun tetap akan gagal. Mau bisnis jasa, mau bisnis ya gagal, mau bisnis ternak ya nanti gagal, mau bisnis pakaian nanti ya gagal lagi, mau bisnis gagal terus. Karena gagal dan sukses itu sebetulnya ada polanya sebetulnya. Kalau Anda berada di dalam pola gagal, maka ya semuanya jadi gagal terus. Nah, pola ini akan semakin menguat menjadi semacam program di alam pikiran bawah sadar Anda. Jadi gagal itu akan mengakar di alam bawah sadar Anda. Ketika Anda semakin gagal, maka Anda tambah gagal terus gitu. Kalau pola ini nggak dirubah, maka ya nggak jadi. Walaupun Anda pinter, walaupun Anda cerdas, walaupun mungkin pernah pengalaman banyak ya, tapi pengalaman gagal ya. Maka pengalaman ini, kepintaran, kecerdasan dan kemampuan logika Anda itu tidak akan berguna untuk mencapai sukses. Karena sepintar-pintar Anda, seahli-ahli Anda itu punya pengalaman gagal. Sehingga kemudian itu menjadi servo mekanisme istilah dalam dunia pemberdayaan diri ya. Jadi namanya servo mekanisme servo. Servonya kemana? Servonya ke gagal ya gagal terus. Servonya ke sukses ya sukses terus. Kebetulan mau bisnis apa aja kalau sudah sukses, sukses terus. Sukses ya. Makanya yang terjadi adalah karena itu akan jadi autopilot, akan menjadi autopilot. Jadi gagal satu kali itu akan menciptakan gagal yang kedua, ketiga, keempat, dan itu semakin dalam, semakin menjadi kuat, semakin jadi servo mekanisme, semakin jadi autopilot istilahnya ya. Karena apa? Ya itu tadi, karena memang gagal dan sukses itu ada polanya seperti itu. Walaupun Anda pintar, walaupun Anda cerdas, kalau Anda masih dalam proses kegagalan itu artinya ada sesuatu hal yang belum Anda ketahui ya. Bukan berarti ilmu Anda yang dulu, kecerdasan, kepintaran dan keahlian Anda itu sebuah penghambat, itu bukan. Sebetulnya bukan penghambat. Jadi tidak menghambat sebetulnya. Tetapi ada sesuatu hal yang belum Anda ketahui justru. Ya misalkan ilmu untuk sukses itu ada 10, Anda sudah punya 9. Nah, sehingga kemudian Anda kurang 1 saja. Sehingga menjadikan Anda gagal seperti itu. Jadi bukan yang 9 itu yang menjadikan Anda gagal, enggak, tapi ada kekurangan, ada sesuatu hal yang belum Anda ketahui, ada sesuatu hal keilmuan yang belum Anda kuasai seperti itu. Walaupun Anda punya 9 ilmu misalkan, karena syaratnya 10 ya. Atau Anda punya 3 ilmu, tapi yang ke-10 itu Anda miliki gitu. Ke-10 Anda miliki, ke-9 Anda miliki, ke-8 Anda miliki. Ya jadi sukses gitu loh. Anda nggak memiliki semua, tapi syarat kesuksesan walaupun Anda nggak pinter, tapi Anda menyentuh yang ke-10 itu gitu loh. Jadi keilmuan Anda mungkin itu masih minim, tapi yang ke-10 yang menjadikan Anda sukses, menjadikan seseorang menjadi sukses itu Anda punya gitu loh. Yang ke-10 itu Anda punya. 9, 8 Anda punya, tapi yang ke-7 dan ke bawah Anda tidak punya, ya tetap Anda bisa sukses. Karena mungkin faktor terbesarnya yang nomor 10 tadi gitu loh. Nah, itu ya gambarannya ya, seperti itu ya. Walaupun Anda cerdas, walaupun Anda pinter, tapi kalau Anda sering gagal, itu ada servo mekanisme yang tidak selesai, yang tidak benar. Ada autopilot ya, yang menjadikan Anda gagal seperti itu. Sehingga kegagalan itu beruntun ya. Bahkan sepertinya mau bisnis apapun tuh gagal terus gitu. Berarti ada sesuatu hal yang belum Anda ketahui walaupun Anda punya 9 ilmu. Artinya kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, makanya ketika Anda ingin sukses, salah satu triknya, salah satu tips dari saya adalah ciptakanlah kesuksesan walaupun itu kecil. Jadi ketika Anda mau bisnis dan Anda tidak mau terkena servo mekanisme kegagalan, maka ciptakanlah satu kesuksesan walaupun itu kecil dan Anda harus bisa memastikan bahwa Anda sukses di situ. Misalkan Anda bisnis jangkrik nih. Anda harus bisa memastikan jangan sampai gagal. Pokoknya jangan sampai gagal.
nggak sukses nggak apa-apa, tapi jangan sampai gagal, jangan sampai tutup, jangan sampai bangkrut, istilahnya seperti itu. Misalkan sehari itu untungnya nggak cukup untuk kehidupan, nggak masalah, Anda bisa kerja, bisa sambil kerja untuk mencukupi kebutuhan, tetapi jangan sampai bisnis Anda gagal. Nah, ketika Anda satu bisnis jangkrik itu sukses, terbentuklah servo mekanisme kesuksesan di dalam diri Anda, sehingga Anda, pikiran bawah sadar Anda membuat persepsi, membuat keyakinan, membuat sebuah program bahwa Anda adalah orang sukses. Nah, ketika itu sudah terbangun pola sukses, servo mekanisme autopilot di dalam diri Anda itu sudah jadi, maka Anda harus mengulanginya lagi, mungkin bisnis apa gitu ya. Tapi harus memastikan bahwa ketika Anda terjun di sebuah bisnis itu harus sukses, jangan sampai gagal. Walaupun untungnya nggak besar, walaupun jangan menguber untung yang besar, jangan menguber aku di sini harus untung sekian, jangan. Tapi akhirnya gagal, jangan. Yang penting Anda sukses di situ. Entah suksesnya sehari 100.000, entah suksesnya sebulan 200.000, tidak masalah. Yang penting tidak gagal. Karena kegagalan ini membuat sebuah racun di dalam diri Anda dan akan meracuni terus. Ketika Anda berbisnis lagi, pindah bisnis A ya gagal lagi, B ya gagal lagi, karena Anda punya program kegagalan di dalam servo mekanisme bawah sadar Anda seperti itu. Nah, itu ya tentang sekilas tentang servo mekanisme ya.